Pengelola bukan pemilik. Kebenaran yang sering terlupakan. Dalam hiruk-pikuk hidup yang mengejar kepemilikan dan status, kita sering tersesat, melupakan kebenaran fundamental tentang keberadaan kita di dunia ini. Firman Tuhan dengan tegas mengingatkan, kita bukan pemilik, melainkan hanya pengelola. Ini bukan sekadar teori, melainkan prinsip hidup yang harus mengakar dalam setiap tindakan kita. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Imamat 25 ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik negeri itu. Dan kamu adalah pendatang dan penduduk sementara di hadapanku. Dua ayat ini bukan sekadar kalimat indah, melainkan pukulan telak bagi kesombongan manusia yang merasa memiliki segalanya. Mari kita bedah lebih dalam. 1. Hak milik absolut Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 secara gamblang menyatakan bahwa seluruh alam semesta dan isinya, termasuk kita, adalah milik Tuhan secara mutlak. Tidak ada satu jengkal tanah pun, selembar uang pun, atau bahkan detik waktu yang benar-benar menjadi milik kita. Semua yang kita pegang hanyalah pinjaman, amanah dari Sang Pencipta. Jika kita memahami ini, kesombongan akan lenyap dan keserakahan akan kehilangan tempat. 2. Status kita hanya pendatang dan pengelola sementara. Imamat 25 ayat 23 memperjelas posisi kita. Bahkan dalam konteks kepemilikan tanah, yang sering menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan. Tuhan berfirman, akulah pemilik negeri itu dan kamu adalah pendatang dan penduduk sementara di hadapanku. Kita ini adalah penumpang, pelancong yang singgah. Tanah, harta, jabatan, bahkan tubuh kita, semuanya adalah titipan. Tugas kita bukan menguasai, melainkan mengelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Kita dipercayakan untuk merawat, bukan merusak, untuk mengembangkan, bukan menimbun, untuk memberkati, bukan mengeksploitasi. Pertanyaan yang harus kita hadapi dengan jujur adalah, apakah kita hidup seolah-olah semua yang ada di tangan kita adalah hak milik kita? Atau kita telah menyadari bahwa kita adalah hamba yang hanya diberi kepercayaan? Jika kesadaran akan status kita sebagai pengelola belum juga dimengerti dan tidak meresap di hati, maka inilah saatnya untuk berbenah. Evaluasi ulang cara kita menggunakan harta, waktu, dan talenta. Apakah semua itu kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama? Atau hanya untuk memuaskan ego pribadi? Hentikan keserakahan dan penimbunan. Ingat, kita hanya pengelola. Apa yang kita kumpulkan akan kita pertanggungjawabkan. Hidupkan kerendahan hati. Posisi kekayaan atau popularitas hanyalah alat dan media, bukan tujuan. Ingatlah, Tuhan tidak mencari pengelola yang sombong dan takabur, melainkan hamba yang setia dan bertanggung jawab dalam mengelola setiap berkat yang dipercayakannya. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan integritas, bukan dengan ilusi seolah memiliki. Sekali lagi, kita hanya pengelola setia milik Tuhan.